Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazalul Fawad, NIM 2519113, kelas TPIGB. Di sini saya membuat video guna untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1 mengenai suatu hal yang saya minati untuk saya teliti, yaitu di hal mengenai evaluasi pembelajaran. Nah, kenapa saya memilih evaluasi pembelajaran? Karena di masa-masa sekarang ini, atau masa-masa sulit lah bisa dikatakan, kita perlu untuk mengevaluasi pembelajaran, di mana apakah proses pembelajaran selama ini atau selama pandemi ini sudah efektif atau sudah bisa bisa diterima gitu. Karena sejauh ini walaupun sudah ada yang melakukan perkuliahan tatap muka, tapi ada juga yang melakukan perkuliahan secara online. Nah, apakah suatu hal tersebut menjadi suatu cara yang sangat efektif dalam suatu pembelajaran begitu. Kemudian lanjut ke nomor 2 mengenai masalah penelitian atau research problem. Nah, masalah penelitian adalah sebuah pernyataan atau statement yang jelas dan pasti mengenai sebuah hal yang menjadi perhatian atau sebuah kondisi yang perlu ditingkatkan, kemudian sebuah kesulitan yang perlu dieliminasi. Nah, jadi pernyataan mengganggu yang ada pada karya ilmiah, baik secara teori ataupun praktik. Kemudian di nomor 3 mengenai narasi latar belakang masalah. Dan di sini saya memilih narasi dari Ade Suyitno. Nah, Ade Suyitno ini menjelaskan bahwa latar belakang masalah adalah sebuah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena, kemudian masalah atau problematika yang menarik untuk kita teliti. Jadi masalah terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi gitu. Kemudian lanjut ke nomor 4 mengenai penjelasan yang pertama, yaitu data. Nah, data di sini adalah kumpulan dari fakta yang berupa angka, simbol ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Nah, data yang baik harus dapat dipercaya kebenarannya atau reliable lah, gitu, atau akurat, kemudian mencakup ruang lingkup yang luas. Jadi data itu tidak boleh disepelekan dalam hal penelitian, karena data itu benar-benar dibutuhkan dan benar-benar harus akurat mengenai kebenarannya. Kemudian mengenai sumber data. Nah, sumber data dalam penelitian ini adalah subjek di mana data itu diperoleh atau dari mana data itu diperoleh. Nah, apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut sebagai responden, yaitu responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan si peneliti tersebut. Kemudian baik itu pertanyaan tertulis atau pertanyaan secara lisan. Kemudian apabila si peneliti tersebut menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses tertentu. Nah, kita lanjut mengenai cara mengumpulkan data ya. Di sini cara mengumpulkan data adalah di sini cara mengumpulkan data adalah jika si peneliti tersebut menggunakan metodologi penelitian atau metode penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dapat berupa observasi, atau kemudian ada focus group discussion atau FGD, kemudian wawancara secara mendalam ataupun juga studi kasus. Nah, kemudian sedangkan penelitian menggunakan cara kuantitatif. Penelitian menggunakan cara kuantitatif ini si peneliti itu cenderung untuk menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket atau kuesioner
kemudian wawancara dan studi dokumentasi. Begitu menurut saya, dan jawaban saya itu tersebut mungkin masih ada salahnya. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.